بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى توفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, ini yang mati laptopnya karena dipakai anak nggak dicas jadinya habis sampai total. Sambil menunggu Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, karena sudah selesai turun hujan maka disunahkan kita membaca doa. Kita baca bersama-sama, mutirna bifadlillahi wa rahmatihi, mutirna bifadlillahi wa rahmatihi, mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Satu kali juga sudah cukup, tapi 3 kali juga boleh. Kita telah diberi hujan dengan sebab karunia Allah dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, malam ini seperti biasa kita melanjutkan pengajian hadis Nabi dari kitab Sunan At-Tirmidzi. Kitab Sunan At-Tirmidzi ditulis oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, seorang ulama ahli hadis non-Arab, karena Turmuz itu termasuk negara non-Arab. Maka di sini kita ambil pelajaran bahwa untuk menjadi alim ulama tidak harus orang Arab. Bahkan ahli-ahli hadis yang banyak itu rata-ratanya non-Arab. Imam Bukhari dari Bukhara itu Samarkand, bukan orang Arab. Demikian juga Sijistan bukan orang Arab. Tirmidz bukan orang Arab. Ibnu Majah dari Qazwin bukan orang Arab. Rata-ratanya bukan orang Arab. Bahkan pensyarah kitab-kitab hadis ini juga banyak dari kalangan orang-orang non-Arab. Dan kita sekarang membahas tentang sifat-sifat neraka, yaitu pada hadis 2595. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ini sesungguhnya aku ini la a'rifu, sungguh mengetahui akhir ahli nar, terakhirnya penghuni neraka, khurujan, yang keluar dari neraka, yaitu rajulun yakhruju minha, seorang laki-laki yang keluar dari neraka, zahfan, dengan ngesot atau merangkak." Jadi zahfan boleh diartikan dua ya. Kalau ngesot dengan pantat, kalau merangkak dengan lutut. Fayaqulu, lalu dia mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabbku, qad akhadan nasul manazil, orang-orang surga mengambil tempatnya masing-masing di dalam surga. Qala, Allah mengatakan, fayuqalu lahu, maka dikatakan kepada orang tadi ya. Qala, Nabi bersabda, fayuqalu lahu, maka dikatakan kepada orang tadi, intalik fadkhulil jannah, pergilah, masuklah ke dalam jannah. Qala, Nabi bersabda, fayadhabu, maka dia pun pergi, liyadkhula, untuk masuk ke dalam jannah. Fayajidun nas, lalu dia mendapati orang-orang qad akhadul manazil, sudah menempati posisinya masing-masing. Fayarji'u fayaqul, maka dia pun kembali mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabbku, qad akhadan nasul manazil, orang-orang sudah mengambil tempatnya masing-masing, alias saya sudah tidak punya tempat lagi di surga. Qala, Nabi bersabda, fayuqalu lahu, maka dikatakan kepada orang tadi, atadhkuru, apakah kamu masih ingat az-zaman alladzi kunta fih, masa di mana kamu dulu berada padanya, yaitu ketika di dunia. Kamu ingat tidak? Sekarang kan kamu di akhirat. Nah, dulu di dunia ingat tidak? Fayaqulu na'am, maka dia mengatakan, ya, saya ingat. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, ya sudah, tamanna, kamu angan-angan yang dulu di dunia. Kamu di dunia apa yang dulu kamu pengenkan? Pengen punya rumah, angan-angankan rumah.
Pengen punya istri cantik, angan-angan istri cantik. Pengen punya anak yang banyak, yang angan-angan. Pengen punya apapun, silahkan berangan-angan. Qala fayatamanna, maka dia pun berangan-angan apa yang dia inginkan di dunia. Fayuqal lahu, maka dikatakan kepada orang tadi, fa innalaka, maka sesungguhnya bagimu ma tamannaita, apapun yang sudah kamu angan-angankan, wa asyarata ad'afid dunya, dan 10 kali lipatnya dunia saya kasih semuanya. Jadi apa yang dia angankan sudah habis, anggaplah dia mengangan-angan 100 perkara. 100 perkara udah dikasih plus 10 kali kekayaan dunia semuanya, Pak. Kekayaan bumi semuanya berapa triliun ini? Enggak tahu saya. Itu dikali 10. Qala fayaqulu, maka orang ini pun menjawab, atas kharubi, apakah engkau mengejek saya, wa antal malik, padahal engkau itu zat yang merajai. Qala falaqad ra'aitu, maka sungguh saya melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam tersenyum sampai tampaklah gigi-gigi geraham beliau. Artinya tertawanya sampai membuka mulut nih, sehingga bagian dalam dari gigi geraham itu terlihat, dan ini menunjukkan bolehnya kadang-kadang tertawa sampai terbuka mulut seperti ini. Tapi jangan sering-sering. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari hadis yang cukup panjang ini kita ambil beberapa pelajaran. Pelajaran pertama, bahwasanya ada orang-orang yang setelah masuk neraka kemudian masuk surga. Nah, yang terakhir orang ini. Orang ini siapa kira-kira? Dia adalah orang yang diceritakan oleh Nabi dalam hadis yang lain. Ketika dia mati, sebelum mati dia berpesan kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, nanti kalau saya mati, tolong tubuhku ini dibakar sampai menjadi abu. Kalau sudah menjadi abu, maka tolong tubuhku ini dilempar ke lautan pada waktu angin kencang, supaya tubuhku ini tersebar kemana-mana, supaya nanti kalau hari kiamat Allah akan membangkitkan aku jadi susah karena tubuhku sudah tersebar. Ini wong bodoh karu-karuan iki, Pak. Dikira Allah itu maha lemah. Tapi dia melakukan seperti itu karena dia sadar, aku ki wong dosane akeh. Kalau saya nanti dibangkitkan oleh Allah, pasti aku masuk neraka. Nah, supaya nggak masuk neraka, dia mengandalkan akalnya. Orangnya bodoh tadi. Nah, betul, begitu dia mati, oleh anak-anaknya dibakar tubuhnya, Pak. Setelah itu diremuk menjadi abu, disebarkan pada hari yang kencang anginnya sehingga tersebar kemana-mana. Nah, di akhirat Allah kemudian membangkitkan dia. Ayo bangkit hambaku yang bodoh ini. Nah, dibangkitkan, kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Habis itu kemudian dikeluarkan lagi oleh Allah karena dia masih punya keimanan kepada Allah. Buktinya punya keimanan tadi, dia merasa takut kalau dibangkitkan oleh Allah pasti dimasukkan ke dalam neraka. Jadi ya kira-kira mabuk ya dia lakukan, madon yang dia lakukan, apapun dosa dia lakukan. Orang kaya ini, Pak. Jadi mau berbuat apapun dia bisa. Judi bisa, judi online bisa, mabuk bisa, semua kekayaan dia miliki. Nah, akhirnya dia nanti masuk dalam neraka, tapi kemudian bisa keluar dari neraka karena masih punya iman. Pelajaran yang kedua adalah bahwa setiap orang yang masih punya iman, maka masih ada harapan untuk bisa masuk surga. Nah, semua panjenengan ini, kita ini masih punya apa? Iman. Buktinya sholat 5 waktu ke masjid. Nah, berarti masih punya iman. Sehingga dosa apapun yang kita lakukan itu tetap kita nanti insya Allah terakhir tetap masuk ke dalam surga. Tapi tolong jangan meremehkan dosa. Oh, nek ngono ya wis lah. Berarti aku tak judi wae. Jangan begitu. Aku tak zina saja. Jangan begitu. Karena neraka itu sangat tidak kita mampu panasnya itu. Dahsyat panasnya itu. Sehingga kalau kita hanya dicelupkan ke dalam neraka sejenak saja, itu semua kenikmatan sudah terlupakan saking dahsyatnya siksa neraka. Nah, dahsyatnya siksa neraka itu sudah dibahas pada bab-bab sebelumnya. Saya sudah bacakan di masjid yang lain. Yang ringkasnya ngeri sekali, tidak bisa kita kuat menahan siksa neraka. Dan kata guru saya, kalau mau menantang neraka, silahkan mencoba kompor yang ada di rumah panjenengan terlebih dahulu. Dinyalakan kompornya, kemudian silahkan wajahnya ditaruh di atas kompor yang menyala tadi. Kuat tidak? Kalau kuat, nah silahkan nantang neraka.
nggak kuat ya sudah. Nah, maka jangan meremehkan dosa seperti sebagian orang. Kemudian pelajaran yang ketiga, bahwasanya orang yang paling rendah derajatnya di dalam surga itu ternyata kekayaannya 10 kali lipat kekayaan dunia. Nah, silahkan panjenengan hitung kekayaan dunia itu berapa. 9 naga itu kan baru di Indonesia Pak. Nah, ini kekayaan dunia, seluruh luar negeri itu semuanya kekayaannya digabungkan jadi satu, diberikan kepada satu orang dikali 10 kali lipat. Nah, itu adalah kekayaan orang yang paling rendah dalam surga. Makanya dalam hadis yang lain disebutkan orang di dalam surga meskipun rendah tidak merasa rendah. Termasuk ini orang, ini kalau sudah masuk surga itu merasa wah udah kempengan Pak. Padahal dia paling rendah di surga itu. Nah, tapi tidak merasa rendah. Kenapa? Karena Allah sudah menjamin di surga itu tidak ada dua, tidak ada sedih, tidak ada takut. Nah, kalau panjenengan merasa rendah itu berarti merasa sedih karena merasa diungguli oleh orang yang lain. Nah, sehingga di dalam surga meskipun rendah tidak mungkin merasa rendah. Ya, rendah dibandingkan yang lain, tapi merasa rendah tidak mungkin. Kemudian dari hadis ini juga diambil pelajaran bahwa besok di akhirat manusia ini bisa ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala seperti orang ini ngobrol sama Allah sampai dia mengatakan, "Ya Allah, Anda itu kan Maha merajai, masa mengejek saya suruh mengambil 10 kekayaan dunia?" Nah, kata Allah, "Enggak saya ngejek, saya ngasih betulan." Hadis berikutnya 96 dari Abu Dzar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ini sesungguhnya aku inilah arifu sungguh mengetahui akhir ahli nari, terakhirnya penghuni neraka, khurujan minan nar, keluar dari neraka, wa akhir ahli jannati, dan akhirnya penghuni jannah, dukhulanil jannah, masuk ke dalam jannah." Ini satu orang Pak ya. Yang terakhir masuk ke dalam neraka itulah yang terakhir masuk ke dalam jannah. Yaitu yu'ta birajulin, didatangkan terhadap seseorang, fayaqulu, maka lalu Allah berkata, "Salu, tanyalah an sighari dzunubihi, terhadap dosa-dosanya yang kecil-kecil, wakhba'u kibaraha, dan sembunyikanlah dosa-dosanya yang besar-besar." Tidak melakukan sholat, kemudian zina, kemudian korupsi dan sebagainya, itu disembunyikan, jangan ditanyakan. Ini Allah nyuruh sama malaikat. Fayuqalu lahu, lalu ditanyakan kepada orang tadi, "Amil takada wa kada?" Apakah kamu melakukan ini dan ini? Yauma kada wa kada? Hari ini dan ini? Amil takada wa kada? Apakah kamu melakukan itu dan itu? Fi yaumi kada wa kada? Pada hari itu dan itu. Nah, semuanya disebutkan, tapi dosa-dosa kecil Pak. Dosa kecil misalnya ya nyentuh perempuan yang bukan mahram, salaman dengan perempuan yang bukan mahram, memandang perempuan yang bukan mahram dengan menikmati. Nah, itu dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar itu yang disiksa dengan siksaan neraka yang dahsyat atau dihukum dengan hukuman had di dunia. Tapi jangan salah paham ya, bukan berarti dosa kecil itu boleh kita remehkan, bukan. Karena dosa kecil kalau ditumpuk-tumpuk lama-lama menjadi besar juga, sama. Qala fayuqalu lahu, lalu dikatakan kepada orang tadi, "Fa inna laka, maka sesungguhnya bagi kamu wahai pendosa, maka nakul lisayyatin, sebagai ganti dari setiap dosa yang sudah kamu lakukan tadi, hasanatan, saya ganti menjadi pahala." Jadi dosa-dosa tadi yang sudah disebutkan, misalnya ada 1000 dosa, diubah menjadi 1000 pahala. Enak tahu ya? Nah, tapi kita jangan merasa wah nanti saya kalau berdosa juga akan diganti pahala. Siapa yang menjamin? Ini ya orang ini Pak. Kalau kita berbuat dosa tidak ada jaminan nanti di akhirat kamu akan saya perlakukan begini, nggak ada jaminan. Nah, sehingga jangan meremehkan dosa. Qala fayaqulu, maka si orang ini bertanya, "Ya Rabb, wahai Rabbku, laqad amiltu asya, sungguh saya telah melakukan banyak hal, ma'araha hahuna, yang saya tidak melihatnya di sini." Maksudnya apa? Dia berharap dosa-dosa besarnya juga ditampilkan, kemudian diganti menjadi pahala-pahala yang gede-gede. Karena kalau dosa kecil diubah jadi pahala, maka berarti dosa besar kalau diubah pahala menjadi pahala yang gede-gede. Tapi Allah nggak melakukan. Allah nggak bisa diurii begitu. Nah, maka Allah hanya mengganti dosa-dosa kecil dia menjadi pahala. Dan ini ada isyaratnya dalam Al-Quran Pak. Surat apa kira-kira? Surat Al-Furqan. Yubaddilullahu sayyiatihim hasanah. Al-Furqan ayat 70.
illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah mengganti dosa-dosa mereka dengan pahala-pahala. Tapi perlu dikasih garis bawah ya. Ini orang yang Allah kehendaki seperti ini. Tidak bisa kita menjamin saya nanti kalau berbuat dosa, dosaku juga akan diubah menjadi pahala. Nah, ini perlu digarisbawahi. Maka jangan GR ya. Saya tak memperbanyak dosa saja, toh nanti diubah jadi pahala. Dari mana kamu dapat informasi seperti itu? Apa ada bocoran dari Allah bahwa kita termasuk yang dikehendaki seperti ini? Apalagi ada tafsiran yang lain untuk ayat ini. Allah mengganti dosa-dosa mereka menjadi pahala-pahala. Maksudnya orang itu kalau sudah tobat itu biasanya dia untuk menutupi kesalahan yang lalu, dia itu semangat beramal, Pak. Panjenengan sejak dulu baik ya, amalnya biasa-biasa aja, paling-paling tahajud jam 3 atau setengah 4 nih. Ada orang yang dulu ahli mendem, nah, begitu dia tobat ngeri sekarang tahajudnya jam 1 sudah bangun, sholat tahajud 1 juz, habis itu jam 2 baca Quran sampai jam 3. Kalah kita yang biasa-biasa nih. Nah, karena dia pengen menghapus masa lalunya. Nah, itu tafsiran yang kedua untuk kata-kata yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah ganti keburukannya yang lalu menjadi kebaikan setelah dia tobat karena dia semangat untuk apa? Menghapus keburukannya. Tapi kembali ke sini, okay? Mana tadi? Qala falaqad ra'aitu, maka sungguh saya melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam tertawa sampai terlihatlah gigi-gigi geraham beliau. Ini mirip dengan hadis yang sebelumnya, cuma ceritanya berbeda sedikit. 97 dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'adzabu nasun, akan disiksa beberapa orang min ahli tauhid, dari ahli tauhid, orang-orang yang mengesahkan Allah, finnari, disiksa di neraka, hatta yakunu fiha fahman humaman, sehingga mereka menjadi di dalam neraka itu menjadi arang hitam. Thumma tudrikuhumur rahmah, kemudian rahmat Allah mengenai mereka. Fayukhrajun, lalu mereka dikeluarkan dari neraka. Wa yutrahun ala abwabil jannah, dan dilempar atau ditaruh di depan pintu-pintu jannah. Qala fayarushu alaihim ahlul jannatil ma, lalu menyiramkan kepada mereka penghuni jannah itu akan air, ya, disiramkan air yang diambil dari nahrul hayat, ya, sungai kehidupan. Fayambutuna kama yambutul ghutha, lalu mereka tumbuh, maksudnya hidup kembali sebagaimana tumbuhnya al-ghutha, yaitu apa? Untuk, nggih. Untuk itu apa bahasa Indonesia, Pak? Buih, ya. Fi himalatis sail, pada air yang dibawa oleh banjir, atau apa? Sesuatu yang mengalir bersama dengan banjir. Tsumma yadkhuluna al-jannah, kemudian mereka masuk ke dalam jannah. Nah, ini hadis menunjukkan bahwa orang-orang yang ahli tauhid seperti kita, yang masih punya iman, punya la ilaha illallah, itu kalau punya dosa-dosa dan belum diampuni oleh Allah, maka harus mampir ke dalam neraka. Karena itu doa yang sering saya sampaikan ketika pengajian seperti ini, mudah-mudahan kita masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Karena kalau tidak diampuni, ya harus diazab dulu di neraka. Na'udzubillah. Kita pengennya itu langsung masuk surga, Pak. Sehingga mati, kemudian dapat padang mahsyar, melewati neraka, bles masuk surga, disambut bidadari surga, ndang kelon karo bidadari surga. Nah, itu yang dipingini oleh orang muslim yang baik begitu, ya, segera apa? Masuk surga, tidak pakai neraka. Nah, di sini disebutkan bahwasanya mereka itu setelah dibakar di neraka itu menjadi arang, Pak. Humam, arang. Nah, pertanyaannya, ketika menjadi arang ini posisinya mati atau hidup? Ternyata kita dapatkan dalam hadis yang lain, ini posisinya sudah mati. Maka ini perbedaannya antara ahli neraka yang asli, yaitu yang kafir, dengan orang muslim yang mampir ke neraka. Bedanya yang pertama, kalau ahli neraka yang asli itu kekal, tidak akan keluar. Kalau ahli neraka yang tidak asli hanya mampir karena dia masih punya Islam, itu hanya sementara, nanti akan keluar juga.
Perbedaan yang kedua, orang yang asli ahli neraka inilah yamutu fiha wala yahya, enggak hidup enggak mati. Dikatakan hidup enggak hidup, tubuhnya sudah remuk semuanya, hatinya sudah kebakar. Padahal manusia kalau hatinya terbakar itu pasti mati. Tapi juga tidak bisa dikatakan mati karena masih teriak-teriak. Nah, untuk yang ahli neraka dari kalangan umat Islam, ini dia dimatikan oleh Allah. Hadisnya jelas dalam Sahih Muslim, amatathum imatah. Betul-betul dibikin mati oleh api neraka dengan izin Allah. Nah, karena mereka sudah dalam posisi mati, maka kemudian perlu dihidupkan lagi. Cara menghidupkannya gimana? Ya rusyul ma. Dituangi air dari surga, maka akan tumbuh lagi. Jadi yang sudah mati jadi hidup lagi. Pas hidup itu lemes sekali, Pak. Lemesnya diibaratkan seperti ghusa. Seperti apa? Seperti buih tadi. Panjenengan tahu buih kan? Pasti lemah kan itu. Buih saja disepul, ditiup itu sudah akan hilang, lenyap. Nah, maka lemahnya itu seperti lemahnya buih. Tapi nanti semakin lama semakin dituangi, semakin seger, akhirnya kemudian diizinkan masuk ke dalam surga. Karena itu kita berharap tidak nyemplung ke dalam neraka. Karena nanti kalau nyemplung dalam neraka kita akan jadi abu, kosong, lemes, nggak bisa apa-apa. Mungkin orang bertanya ya, kalau memang di dalam neraka itu dimatikan oleh Allah, berarti nggak terasa tersiksa dong? Jangan mengatakan begitu, karena orang direndahkan itu sudah tersiksa. Coba panjenengan dilempar di sampah, meskipun tidak berdarah, atine loro-pora, nah, pasti semua kita nggak ada yang mau. Apalagi sudah jenggotan putih, udah tua, kemudian diremehkan orang, dijorok masuk ke dalam sampah, dijorok masuk ke dalam peceren. Nah, semua kita nggak ada yang mau, meskipun mungkin tidak ada darah mengalir, tetapi itu sudah termasuk penyiksaan atau penghinaan terhadap kita. Berikutnya 98 dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Nabi SAW bersabda, yukhraju minan nar, akan dikeluarkan dari neraka man kana fi qalbihi, orang yang di dalam hatinya mithqalu dzarratin minal iman, ada seberat dzarrah dari iman. Artinya apa? Yang masih punya iman sekecil apapun tetap bisa masuk surga, setelah tinggal lama di neraka akhirnya dikeluarkan juga. Nah, iman itu definisinya apa? Kita meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang dimaksud. Kalau iman sempurna tidak cukup itu, Pak. Iman sempurna ucapan syahadu an la ilaha illallah, hati meyakini disertai dengan amal, salat, puasa dan sebagainya. Tapi iman paling minim, seseorang meyakini ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, meskipun nggak punya amal, sholat ya ora tau moro ning masjid, puasa Ramadan paling puasa sehari, habis itu makan terus, dia nggak punya amal tapi masih punya iman, itu masih bisa ada kesempatan masuk surga. Tapi tolong ilmu ini jangan disampaikan kepada orang-orang yang nggak pernah ke masjid, Pak. Nanti tambah mempeng ra ning masjid. Nah, dia mengatakan rawopo aku ning neraka suwe sik, sing penting akhirnya ning surga. Nah, malah jadi rusak nanti. Karena ada orang-orang yang tidak paham ilmu seperti ini, sehingga disampaikan ilmu malah jadi tambah rusak. Tapi orang-orang yang sudah sering ngaji, sudah sering ke masjid, maka mengetahui seperti ini nggak ada masalah, karena dia bisa menempatkan dirinya sendiri-sendiri. Kemudian kata-kata dzarrah ini sering diartikan atom, ini terjemahnya salah ya. Karena kata-kata dzarrah itu sudah ada sebelum ditemukannya atom. Sejak dulu kala ketika turun ayat Quran sudah ada kata-kata dzarrah, itu ada. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nah, orang Arab itu menyebut dzarrah itu untuk semut yang merah yang paling kecil. Silahkan cari semut paling kecil warnanya merah. Nah, itu disebut dzarrah oleh orang Arab ya. Mereka mengumpamakan perkara yang kecil dengan istilah semut merah tadi. Seperti kalau orang Indonesia mengatakan sekecil upil, nah kita menggunakan istilah upil untuk menunjukkan kecil. Kalau mereka mengatakan dzarrah atau semut merah. Kalau Abu Sa'id, berkata Abu Sa'id, barang siapa yang ragu-ragu terhadap penjelasan saya ini, silahkan membaca ayat Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Allah tidak akan pernah mendolimi seberat dzarrah dari iman manusia.
pasti akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan Abu Sa'id, ini menandakan berarti ada ya sejak dulu itu orang ragu-ragu, Pak. Mosok enek wong mlebu neraka kemudian mlebu surga. Sampai hari ini pun juga ada, Pak. Jadi sampai hari ini masih ada orang meyakini seperti itu. Itu berarti orang yang syakka, yang ragu-ragu. Nah, kita nggak boleh ragu-ragu. Kita yakin di akhirat itu ada 3 macam manusia. Ada yang langsung masuk surga, itu berarti karena diampuni oleh Allah. Ada orang yang langsung masuk neraka, tidak akan pernah keluar darinya, orang-orang kafir. Ada yang masuk neraka, kemudian ex neraka masuk surga. Nah, ini 3 kelompok. Memang dalam ayat-ayat itu Allah kadang-kadang mengatakan fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, sekelompok di surga, sekelompok di neraka. Tapi bukan berarti tidak ada yang ex neraka. Karena Allah bicara tentang hasil akhirnya nanti. Hasil akhirnya memang 2 kelompok, tapi asalnya ada 3 kelompok. Nah, kelompok yang ketiga ini yang mampir ke neraka, akhirnya masuk surga. Kalau sudah masuk surga, itu di surga juga kekal. Nah, sehingga ketika Allah mengatakan hanya ada 2 kelompok, itu maksudnya endingnya nanti ada 2 kelompok, tapi sebelumnya ada 3 kelompok. Nah, ini akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana perkataan penjelasan dari Abu Sa'id Al-Khudri, ada orang-orang yang masuk neraka kemudian masuk ke dalam surga setelah itu. Berikutnya 99 dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna rajulaini, sesungguhnya ada 2 orang laki-laki mimman dakhalan nar, termasuk orang-orang yang masuk neraka tapi ini masih punya iman. Ishtadda siyahuhuma, dahsyat teriakan keduanya. Jadi jeritnya paling keras nih. Ya Allah, aduh biung, tolong, kuat nih. Faqala Rabbu azza wa jalla, maka Allah kemudian berkata, akhrijuhuma, wahai para malaikat, keluarkan 2 orang ini. Bengok-bengok terus ngopo kayak. Falamma ukhrija, tatkala keduanya dikeluarkan, qala lahuma, Allah berkata kepada keduanya, li ayyi syai'in, kenapa ishtadda siyahukuma, dahsyat teriakan kalian berdua itu. Nah, jadi Allah itu menerima dialog, Pak. Jadi tidak semerta-merta kemudian langsung plung neraka kemudian tidak ada bicara lagi. Itu kalau orang-orang kafir iya, tapi orang-orang muslim masih ada kesempatan dialog sama Allah. Qala, keduanya menjawab, fa'alna dzalik, kami melakukan itu litarhamana, supaya engkau merahmati kami. Nah, ini berarti orang punya iman, Pak. Karena masih punya keyakinan Allah itu Maha Rahmat, sebagaimana di dunia dulu dia meyakini seperti itu. Qala, dia mengatakan, inna rahmati, sesungguhnya rahmatku lakuma, bagi kalian berdua adalah, nah ini diuji oleh Allah, Pak. Ya, saya rahmat sama kamu, tapi tak uji. Antan toliqo, kalian harus pergi dari sini. Fatulqiya anfusakuma, lalu kalian mencemplungkan diri kalian berdua haitsu kuntuma minan nar, di tempat semula di neraka. Nah, rahmatku padamu seperti itu. Kamu mau enggak? Kamu kan pengen rahmatku. Nah, rahmatku seperti itu, mau enggak? Fayantaliqan, lalu keduanya pun pergi. Nah, setelah pergi itu ada dua sikap, satunya manut, satunya tidak manut. Yang pertama, fayulqi ahaduhuma nafsah, salah satunya melemparkan dirinya ke dalam neraka, fayaj'aluha alaihi bardan wa salaman, maka Allah pun menjadikan neraka untuknya menjadi dingin dan selamat. Seperti Nabi Ibrahim ya, dibakar di api malah tidak terasa dingin, tapi terasa sejuk di ruangan ber-AC. Nah, sehingga dia masuk neraka tapi santai-santai, nggak panas lagi. Kenapa? Karena manut kepada Allah. Maka dari sini kita ambil pelajaran, manut sama Allah itu berkah, Pak. Mari kita manut sama Allah, insya Allah hidupnya menjadi barokah. Ini sikap yang pertama, manut. Sikap yang kedua, nggak manut dia. Bayakumul akhar, dan berkata yang lain, dan berdiri yang lain. Fala yulqi nafsah, lalu dia tidak melemparkan dirinya ke dalam neraka. Mandek nih. Mau nyemplung ragu-ragu, Pak. Nyemplung meneh panas nih. Mau sudah keluar alhamdulillah nih. Fayaqulu lahu Rabbu azza wa jalla, maka Allah berkata lagi kepadanya, ma mana'aka, apa yang mencegah kamu antul qiya nafsaka, untuk melemparkan dirimu ke dalam neraka, kama alqa sahibuka, sebagaimana sahabatmu melemparkan dirinya. Fayaqulu, maka dia mengatakan, ya Rabb, wahai Rabbku, inilah arju, sesungguhnya saya ini masih berharap alla tu'idani fiha, bahwa engkau tidak mengembalikan aku ke dalam neraka ba'da ma akhrajani, setelah engkau mau mengeluarkan aku.
Aku udah teriak-teriak, kemudian engkau suruh malaikat mengeluarkan aku. Nah, saya masih berharap untuk tidak balik lagi. Ini masih punya harapan kepada Allah. Fayaqulu lahu Rabb, maka Allah berkata kepadanya, laka rajauka, bagimu harapanmu. Alias apa? Kamu saya kasih harapanmu. Nah, ini dua orang ini pasti orang-orang yang masih punya iman, Pak. Kalau orang kafir nggak ada syafaat. Jadi tolong dihafalkan kaidahnya ya. Orang kafir tidak dapat syafaat. Sehingga semua hadis-hadis yang bicara seperti ini tentang syafaat itu hanya untuk orang-orang beriman. Para ulama mengatakan satu saja orang kafir yang dapat syafaat itu hanya pengecualian, satu tok, nggak ada yang lain, yaitu Abu Thalib paman Nabi Muhammad SAW. Tapi syafaatnya pun tidak maksimal. Dari neraka yang paling rendah dinaikkan ke neraka yang paling tinggi yang ringan siksaannya dibandingkan neraka-neraka bawahnya, tapi tetap di neraka. Itu satu-satunya syafaat untuk orang kafir. Nah, kalau kita sudah paham kaidah ini, maka semua hadis yang bicara tentang syafaat ini masuk surga setelah masuk neraka itu pasti hanya untuk orang-orang yang beriman. Siapa yang memahami tidak dengan pemahaman seperti ini, berarti pemahamannya tidak sesuai pemahaman Ahlus Sunnati wal Jamaah. Fayadkhulani jami'an, lalu keduanya masuk al-jannah, ke dalam jannah, birahmatillah, dengan rahmat Allah. Ceritanya unik betul, Pak? Unik ya. Tapi saya harus jujur, hadis ini sanadnya dhaif karena ada rawi bernama Rishdin bin Sa'ad. Ini seorang perawi yang dhaif. Juga ada rawi bernama Al-Ifriqi, ini juga dhaif. Tapi saya ingin menyampaikan lagi yang dulu pernah saya sampaikan, tidak selalu hadis yang dhaif isinya salah, enggak selalu. Bisa saja isinya benar ini. Sehingga nanti kita tunggu saja apakah betul ada orang yang dipanggil oleh Allah gara-gara di neraka teriakannya paling kenceng. Kalau betul adanya, nah berarti hadisnya memang sahih. Hadis dhaif itu disebut dhaif gara-gara perawinya bermasalah, itu aja. Misalnya perawinya itu hafalannya kacau. Nah, karena hafalannya kacau, bisa jadi hadis yang dia sampaikan benar, bisa jadi salah. Nah, khawatir salah, maka diputuskan hadisnya sebagai hadis yang dhaif. Tapi masih ada kemungkinan benar. Atau misalnya ini perawi hadis ini suka ngantuk, Pak. Pengajian selalu ngantuk. Nah, ketika dia menyampaikan hadis, dianggap hadisnya dhaif. Kamu kalau ngaji aja ngantuk kok, berarti kamu mendengarnya nggak sempurna. Nah, kamu menyampaikan hadis ya hadismu dhaif. Apakah orang yang suka ngantuk itu kalau menyampaikan sesuatu pasti salah? Nggak pasti. Kalau dia pas itu tidak ngantuk, berarti dia maksimal mendengarkannya. Atau dia pas itu ngantuk, tapi dia sempat rekam, atau dia melihat lagi di YouTube, kemudian diulang lagi di rumah. Nah, akhirnya dia menyampaikan dari hasil rekaman YouTube tadi. Berarti benar apa yang dia sampaikan. Nah, maka ringkasnya hadis dhaif tidak selalu isinya salah. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Ada 50% kemungkinan. Berikutnya, Pak. 2600 dari Imran bin Husain, dari Nabi SAW bersabda, la yakhrujanna, sungguh betul-betul akan keluar, qaumun, satu kaum, min ummati, dari umatku, minan nari, dari api neraka, bi syafaati, dengan sebab syafaatku, yusammauna, mereka disebut jahannamiyun, ex neraka jahanam, mantan dari penghuni neraka jahanam. Nah, jadi sangat banyak hadis yang menunjukkan bahwasanya orang itu bisa ex jahanam, bisa ex neraka, bisa. Nah, sehingga orang-orang yang mengingkari ini mereka hakikatnya mengingkari hadis yang sangat banyak. Maka sudah dipastikan pemikirannya itu bukan pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya nggak perlu menyebutkan kelompok lagi. Nanti akan menyebabkan kekurang nyamanan antara kaum muslimin. Yang jelas kita salahkan pendapatnya aja. Pendapatmu salah. Mereka pasti kalau disalahkan nggak terima, Pak. Oh, kami punya alasan. Nah, alasannya nggak usah didengarkan. Kita ngikuti pemikiran Ahlus Sunnati wal Jamaah. Makanya sengaja saya membacakan kitab-kitab hadis supaya pemikiran ini lurus, pemikiran kita lurus sesuai dengan hadis-hadis Nabi SAW, dan itulah pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah didasarkan atas hadis-hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Sebagai penutup, karena di sini ada pembahasan tentang syafaat, mari kita tilik bagaimana caranya supaya kita mendapatkan syafaat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tulis saja di sini syafaati, syafaatku. Tulis di bawahnya sahih, akan muncul hadis-hadis yang sahih. Hadis yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shalla alayya hina yusbihu ashran." Siapa yang selawat 10 kali pagi hari, wa hina yumsi ashran, juga 10 kali sore hari, adrakathu syafaati yaumil qiyamah, besok pasti akan dapat syafaatku pada hari kiamat. Tadi pagi sudah salawat 10 atau belum? Nah, kalau belum, besok diniatkan pagi hari salawat 10, paling bagus ya habis salat subuh, Pak. Kemudian sore hari paling bagus habis salat maghrib. Nah, mari kita salawat 10 kali. Allahumma salli ala Muhammad, 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 Allahumma salli ala Muhammad. Gampang tak Pak? 10 kali sak menit rampung ya. Habis subuh 10, habis maghrib 10, pagi sama sore. Salawat paling pendek itu 4 kata, Allahumma sholli ala Muhammad, paling pendek. Kalau mau ditambahkan wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, lebih afdal nih. Tapi kalau malas panjang, ya tadi yang pendek tadi. Kalau semangat panjang silahkan yang panjang sampai Hamidum Majid. Ini amalan pertama yang perlu kita hidupkan sejak hari ini sampai nanti mati insyaallah taala. Amalan yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan ketika mendengar adzan. Jadi adzan ditirukan dari awal sampai akhir. Nah, setelah itu kita berdoa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'adtah, pasti mendapatinya syafaatku besok pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Yang tadi riwayat Tabarani, yang ini riwayat Bukhari. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan katsiran.